Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahrani dengan NIM 19.18144 dari kelas C. Di sini berkaitan dengan tugas ketiga mata kuliah sosial informatika. Yang pertama yaitu berkaitan dengan Undang-Undang ITE memiliki pokok masalah yang telah diatur. Di sini terdapat 5 pokok masalah yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Di antaranya yang pertama yaitu pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah yang terdapat pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua yaitu berkaitan dengan tanda tangan elektronik yang terdapat pada pasal 11 dan 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority yang terdapat pada pasal 13 dan 14 Undang-Undang ITE. Yang keempat yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang terdapat pada pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir yaitu pokok masalah yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Selanjutnya yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE yang terkait dengan bidang IT. Di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan bidang IT pada pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang pertama yaitu spam. Spam yaitu pelanggaran etika dalam berinternet yang cara kerjanya dengan membanjiri banyak pesan yang berulang-ulang. Terus ada terkait carding, di mana carding ini yaitu perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. Lalu ada masalah penyadapan informasi atau spyware. Di sini spyware adalah jenis malware yang terpasang pada perangkat komputer maupun smartphone, yaitu yang digunakan untuk memata-matai tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian ada kasus pembajakan software. Di sini kasus ini yaitu berkaitan dengan instalasi software yang ditawarkan oleh pihak-pihak jasa instalasi dengan harga yang sangat murah. Lalu terkait dengan pembajakan situs web, di sini pembajakan situs web yaitu mengambil alih browser untuk mengubah peraturan tanpa izin dan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian masalah terakhir yaitu pencurian penggunaan akun internet. Di sini pengguna akun internet yang dicuri tidak akan merasa kehilangan. Pencurian ini akan terasa efeknya jika informasi yang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Lalu soal ketiga yaitu berkaitan dengan pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis pelanggarannya. Di sini ada 5 jenis-jenis pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu penyebaran berita hoaks, yaitu pemberitaan suatu informasi yang tidak benar. Kemudian ada kegiatan pada sosial media yang sering kita dengar yaitu bullying. Bullying ini adalah tindakan negatif yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu seperti mengirimkan pesan teks, foto, ataupun hal lainnya ke akun sosial media seseorang dengan tujuan yaitu menyindir, menghina, melecehkan, bahkan mendiskriminasi orang tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu perbuatan menjelekkan individu ataupun lembaga tertentu. Kemudian ada menyebarkan kebencian atau permusuhan individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu ada pelanggaran yaitu melanggar kesusilaan, yaitu terkait dengan pelanggaran kesusilaan di media sosial seperti memfitnah seseorang di media sosial. Lalu soal terakhir yaitu berkaitan dengan sejarah pembentukan Undang-Undang ITE dan perubahannya. Yaitu dimulai pada 2008, yaitu di mana Undang-Undang ITE disahkan. Berkaitan dengan Undang-Undang ITE disahkan ada pada Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008. Di tahun 2008 ini disahkan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi di Indonesia. Lalu pada tahun ini juga munculnya kasus Prita Mulyasari, dan kasus Prita ini memuncak di tahun 2009. Selain itu juga terdapat kasus Iwan Piliang dan Erik J. Ardiansah. Lalu munculnya yaitu pengajuan
judicial review yang dilakukan oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang dengan keputusan MK nomor 50. Lalu di 2009 yaitu memuncaknya kasus Prita Mulyasari dan pengajuan judicial review di MK2. Di sini pada kasus Prita Mulyasari ramai mendapat dukungan publik dan munculnya koin untuk Prita. Kemudian munculnya kasus lain yaitu kasus siswa Nur Arafiah. Lalu pengajuan judicial review yang dilakukan oleh Edi Cahyono. Kemudian di 2010 di tahun selanjutnya itu munculnya kasus lain dan judicial review di MK2. Di sini terdapat kasus mahasiswa Muhammad Wahyu Muharam dan kasus Dr. Ira Simatupang. Kemudian judicial review di MK dilakukan oleh Anggara SH dan kawan-kawan. Kemudian 2 tahun kemudian terdapat suatu rencana revisi untuk Undang-Undang ITE, di mana ini terjadi pada masa pemerintahan SBY. Di masa pemerintahan ini terdapat rencana untuk melakukan revisi, namun belum terwujud dengan menyampaikan ke DPR. Kemudian di 2012 juga terdapat kasus penyanyi Bondan Prakosa, Sandi Hartono, Guru Heribertus Johan Julius Kalam, kemudian kasus Alexander Aan, Musni Umar, Yeni Keven Taresti, Mustika Tahir, Beni Handoko, dan kasus lainnya di tahun 2013 sampai 2015. Kemudian di 2016, yaitu 4 tahun setelah rencana revisi, di sini pada 2016 pada masa kepemimpinan Jokowi terjadi ataupun terrealisasinya revisi Undang-Undang ITE, yaitu pada Selasa 22 Desember 2015 melalui surat bernomor R79 Presiden 12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 resmi mengajukan revisi Undang-Undang ITE ke DPR. Kemudian pengajuan judicial review ke MK oleh Setia Novanto. Kemudian Komisi 1 membentuk panitia kerja dan masuk rapat paripurna DPR, yaitu pengambilan keputusan tingkat 2 pada tanggal 27 Oktober 2016 menjadi undang-undang. Lalu Undang-Undang ITE resmi berlaku di bulan November tahun 2016.